Pentagon hari ini mengeluarkan pernyataan penting tentang perang di Timur Tengah. Kementerian Pertahanan Amerika sedang bersiap untuk kemungkinan melakukan operasi darat besar-besaran di Iran yang bisa berlangsung selama beberapa minggu dan menjadi fase baru perang yang jauh lebih berbahaya. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memperingatkan mitra-mitra Eropa bahwa perang melawan Iran akan berlangsung setidaknya 1 bulan lagi. Pada saat yang sama, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Tripoli tiba di Timur Tengah, membawa 3.500 pelaut dan marinir Amerika, serta yang penting, pesawat dan persenjataan. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Beberapa kapal lain dengan ribuan tentara dan yang penting, kendaraan lapis baja yang memang digunakan di darat juga sedang dalam perjalanan. Nama saya Alexei Pipets. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Jika Anda menganggap informasi di channel ini penting dan diperlukan, Anda dapat mendukung channel ini secara finansial melalui donasi, langganan, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, Pentagon sedang mengembangkan rencana operasi darat di Iran yang diperkirakan berlangsung setidaknya beberapa minggu. Hal ini dilaporkan oleh Washington Post dengan mengutip pejabat Amerika. Menurut mereka, ini bukan tentang invasi militer skala penuh, melainkan serangan mendadak terarah oleh pasukan khusus dan infanteri. Para pejabat mengatakan bahwa operasi darat di Iran telah dibahas oleh Gedung Putih selama sebulan terakhir. Skenario utama adalah perebutan Pulau Hark yang menjadi jalur utama bagi 90% ekspor minyak Iran. Pulau itu adalah kunci ekspor minyak Republik Islam. Juga dipertimbangkan serangan di wilayah pesisir Selat Hormuz dengan tujuan mencari dan menghancurkan senjata yang mampu menyerang kapal komersial dan militer di Selat Hormuz. Dengan demikian, Amerika Serikat dapat mencegah Iran memblokir koridor laut ini yang menyumbang 20% pengiriman minyak dunia. Salah satu pejabat mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan ini akan membutuhkan waktu berminggu-minggu. Pejabat lain memperkirakan waktu yang dibutuhkan bisa sekitar 2 bulan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan lampu hijau kepada Pentagon untuk operasi darat. Washington Post mencatat bahwa setiap operasi darat memiliki berbagai ancaman bagi personel, termasuk tentu saja drone Iran, rudal, tembakan dari darat, dan alat peledak rakitan. Sebelumnya, saya ingatkan, Trump telah menunda serangan terhadap sektor energi Iran hingga 6 April, demi negosiasi yang menurutnya berjalan sangat baik. Dan omong-omong, hari ini 29 Maret di Islamabad sedang berlangsung negosiasi untuk deeskalasi perang. Trump, saya ingatkan bahwa ada berbagai macam ancaman, termasuk juga ancaman dari Iran, menurut perwakilan Kementerian Luar Negeri Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Negosiasi di sana akan berlangsung selama 2 hari. Perangkat peledak. Sementara itu, dari Gedung Putih muncul pernyataan yang saling bertentangan mengenai langkah selanjutnya Amerika Serikat. Misalnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada 27 Maret menyatakan bahwa perang di Iran tidak akan berlangsung lama. Trump, saya ingatkan, pasukan darat. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, terkait dengan berbagai macam ancaman, akan menolak ambisi nuklir dan tidak akan menghentikan ancaman. Perangkat buatan sendiri di tanah pribadi. Trump, saya ingatkan, itu neraka. Pada saat yang sama, dia menegaskan bahwa tugas Pentagon adalah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Operasi darat terkait dengan berbagai macam bahaya bagi personel, termasuk tentu saja rudal Iran dan tembakan dari darat. Sebelumnya, Marco Rubio pada pertemuan para menteri G7 menyatakan bahwa perang dengan Iran akan berlangsung setidaknya sekitar 4 minggu lagi. Dan omong-omong, ini adalah pertama kalinya seorang pejabat tinggi menggunakan alat peledak. Dia memperkirakan bahwa perang akan berlangsung lebih lama dari 4-6 minggu yang dibicarakan oleh Presiden Trump sejak dimulainya perang. Dalam pertemuan hari Jumat di Prancis, Trump mengingatkan bahwa setiap operasi darat akan sangat berisiko karena adanya drone Iran dan juga faktor waktu di darat. Ribuan personel militer tambahan sedang dikirim ke wilayah tersebut. Dan pemerintahan Trump masih mempertimbangkan opsi eskalasi, yang mungkin termasuk operasi darat. Trump
Ну, здесь у Трампа bahwa ada masalah nyata, karena Marco Rubio mengatakan bahwa ada banyak ancaman, termasuk tentu saja keputusan yang diambil di Teheran. Saat ini dia mengatakan, kami tidak tahu dengan siapa harus berbicara. Rubio menambahkan bahwa ada 2 pejabat Iran yang bertanggung jawab atas rudal, tetapi mereka memerlukan persetujuan dari pimpinan tertinggi. Rubio menyatakan bahwa para perantara kesulitan berkomunikasi dengan pejabat Iran karena mereka menghindari penggunaan telepon. Trump mengingatkan bahwa mereka akan ditemukan dan dibunuh. Dan seperti yang Anda pahami, hal ini memperlambat laju negosiasi. Namun fakta bahwa Amerika Serikat sudah melakukan operasi darat di Iran dan dapat memulainya dalam waktu dekat dibicarakan secara luas pada bulan Maret. Narasumber Axios di antara pejabat Amerika juga mencatat bahwa Pentagon sedang bersiap untuk melancarkan serangan terakhir yang menghancurkan ancaman, termasuk tentu saja drone Iran, rudal, dan alat peledak rakitan. по их данным, помимо захвата острова Trump, saya ingatkan bahwa setiap operasi darat dengan ancaman luas terhadap personel, termasuk tentu saja rudal Iran, tembakan dari darat. Pada 8 Maret, kapal pendarat USS Tripoli dengan 3.500 pelaut dan marinir tiba di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS Serikat di Timur Tengah. Sebelumnya, sebuah kelompok yang terdiri dari 3 kapal pendarat telah dikirim ke wilayah tersebut. USS Portland и USS Comstock. Divisi Lintas Udara ke-82. Secara keseluruhan, ada sekitar 4.000 marinir di sana. Trump mengatakan bahwa setiap operasi darat terkait dengan berbagai ancaman seperti drone Iran, rudal, dan tembakan. Kemudian kapal dok USS Rushmore yang saat ini berbasis di Jepang. Perlu saya catat, tanpa semua personel militer yang telah disebutkan tadi, kontingen Amerika saat ini di Timur Tengah berjumlah 50.000 personel militer. Jadi, tambahkan lagi setidaknya 10-15.000 personel ke sana. Bersamaan dengan itu, Iran, Trump, saya ingatkan, operasi darat terkait dengan gerbang selatan menuju terusan Suez yang dilalui hingga 12. Spektrum ancaman terhadap personel termasuk tentu saja drone Iran, rudal, dan tembakan dari darat. Houthi secara resmi telah terlibat dalam perang dan merekalah yang akan memblokir Laut Merah jika ancaman itu benar-benar terjadi. Teheran, Trump. Saya ingatkan bahwa setiap operasi darat melibatkan berbagai ancaman terhadap personel, termasuk tentu saja drone Iran, rudal, tembakan dari darat, dan alat peledak rakitan. Trump, spektrum ancaman darat termasuk drone, dan menurut para ahli, pasukan Iran, khususnya Korps Pengawal Revolusi Islam, dapat secara aktif bertahan. Objek-objek strategis dan mengenakan infrastruktur sebagai perlindungan. Namun tetap perlu dicatat bahwa tenggat waktu baru Donald Trump juga terus menyusut, seperti halnya 2 tenggat waktu sebelumnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempercepat pemindahan pasukan darat ke wilayah tersebut, sehingga serangan darat jelas sedang dipersiapkan. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung channel YouTube ini secara finansial, Anda bisa melakukannya melalui donasi. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Atau Anda bisa pindai kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.